Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita Mas Tio KDR. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi teman-teman ya terkait dengan bantuan paket kuota data internet teman-teman ya di tahun 2021 ini. Nah tentunya teman-teman sudah mengetahui ya bahwa bantuan paket kuota data internet ya di sini di tahun 2021 itu akan dilanjutkan kembali ya. Jadi artinya bagi siswa-siswi ya atau mungkin bagi mahasiswa, bapak atau ibu guru ya yang kemarin mungkin belum sempat mendapatkan bantuan paket kuota data internet ya di tahun 2020. Nah, ini dengan teman-teman bisa mengajukan kembali teman-teman ya. Jadi untuk tahun 2021 ini. Nah, kita nanti akan membahas teman-teman kapan sih sebenarnya batas waktu setiap bulannya teman-teman itu mengajukan bantuan paket kuota data internet di sekolah atau perguruan tinggi kalian masing-masing. Nah, sebenarnya teman-teman mungkin bagi kalian yang baru bergabung di channel ini ya, atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa ya klik tombol like dan subscribe, silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Oke teman-teman, langsung saja kita akan membahas ya terkait dengan batas waktu untuk pengajuan ya kuota paket data internet ya di setiap bulannya teman-teman ya. Jadi sebelumnya kita tahu teman-teman bahwa Bapak Menteri ya Kemendikbudristek sudah memberikan informasi ya bahwa untuk kebijakan bantuan paket kuota data internet ya pada bulan Maret Mei 2021 mendapatkan tanggapan positif dari masyarakat ya. Sehingga pemerintah akan melanjutkan kebijakan bantuan paket kuota data internet tahun 2021 ya selama 3 bulan teman-teman ya. Jadi dari bulan September hingga November 2021. Tadi mungkin teman-teman ada yang bertanya, Pak kemarin kok Juni nggak dapat ya, Juli nggak dapat, Agustus juga belum dapat ya. Nah karena teman-teman harus dipahami ya bahwa untuk kelanjutan untuk paket kuota data internet itu akan mulai teman-teman akan mendapatkan paket kuota data internet itu mulai September ya. September, Oktober, dan November, jadi 3 bulan. Nah, untuk itu ada beberapa hal yang perlu kalian pahami ya. Yang pertama adalah paket bantuan kuota internet itu berapa besarannya ya. Jadi untuk peserta didik ya teman-teman jenjang PAUD itu mendapatkan 7 GB teman-teman ya, 7 GB. Untuk jenjang dasar dan menengah 10 GB untuk guru ya, ini pendidik PAUD dan pendidikan dasar dan menengah 12 GB. Untuk dosen dan mahasiswa adalah 15 GB. Nah, terus tentunya teman-teman di sini juga harus memahami ya bahwa paket kuota data internet di atas merupakan paket Alnegword dengan pembatasan akses kepada situs yang diblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika serta daftar laman dan aplikasi berikut ini. Jadi ini yang diblokir teman-teman ya, jadi tidak bisa digunakan. Nanti teman-teman bisa cek sendiri di sini. Nah, yang berikutnya teman-teman tentunya teman-teman harus mengetahui ya bahwa untuk pengajuan kuota data internet itu yang bisa mengajukan itu ada 2 instansi teman-teman ya. Yang pertama adalah sekolah ya, yang pertama adalah sekolah. Sekolah ini tentunya untuk siswa-siswi sekolah ya. Jadi untuk jenjang PAUD, TK sampai dengan SMA atau SMK. Yang kedua adalah untuk perguruan tinggi teman-teman. Jadi untuk mahasiswa ya, untuk mahasiswa yang masih kuliah. Nah itu tentunya juga akan mendapatkan bantuan kuota internet. Nah sekarang pertanyaan teman-teman, sebenarnya kapan sih batas waktunya untuk teman-teman ya untuk mengajukan bantuan kuota internet itu di setiap bulannya itu tanggal berapa ya. Tentunya teman-teman harus paham ya bahwa sekolah itu juga akan akan mengajukan nomor-nomor ponsel ya, nomor-nomor ponsel yang aktif yang dimiliki oleh masing-masing siswa maupun mahasiswa. Nah tentunya teman-teman pastikan apabila teman-teman ya mungkin nomor HP-nya ganti ya, nomor HP-nya mungkin ganti sudah tidak terpakai, yaitu segera teman-teman itu segera ya melakukan laporan kepada pimpinan satuan pendidikan atau pengelola satuan pendidikan. Jadi teman-teman khusus dalam hal ini ya teman-teman ya yang merekap atau mengajukan penggantuan ya itu adalah sekolahnya masing-masing ya teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa laporan ya mungkin ke operator dapodik di sekolahnya ya karena nanti selaku yang melakukan input datanya di situ. Nah, yang kedua teman-teman apakah apakah nomor ponselnya itu hanya satu provider ya, misalkan misalkan Indosat atau Telkomsel ya atau Tri, itu tidak ya teman-teman ya. Jadi semua
semua provider itu bisa ya. Misalkan teman-teman yang punya M3 ya, boleh, yang punya Indosat atau mungkin Telkomsel atau mungkin AS ya, itu bisa ya, bisa mendapatkan bantuan kuota data internet ya, dengan catatan teman-teman harus memasukkannya atau menginputkan ke dalam aplikasi Dapodik dan juga Verva Ponsel nanti untuk mengunggah dan juga mendownload SPJTM bahwa nomor-nomor ponsel itu memang aktif dan bisa dikirimkan bantuannya. Nah, terus kapan sih sebenarnya setiap bulan itu teman-teman batas waktunya dalam pengajuan Verva Ponsel ya, atau kapan sih dalam mengunduh dan mengupload SPJTM. Nah, kalau kita cek teman-teman di laman vervaponsel.data.kemdikbud.go.id teman-teman ya, jadi untuk unduh SPJTM paling lambat adalah tanggal 28 Agustus. Ingat teman-teman ya, ini paling lambat ya, 28 Agustus untuk bulan pertama ya. Jadi artinya untuk ini nanti bulan Agustus, nanti cairnya adalah di September ya. Terus tanggal 28 September untuk bulan kedua dan 28 Oktober untuk bulan ketiga. Nah, ini kalau kita cek teman-teman, bahwa teman-teman yang mungkin melakukan perubahan data ya, yang mungkin perubahan nomor ponsel, yang mungkin sudah masa tenggangnya sudah habis ya, sehingga nomornya tidak aktif, segera untuk laporan sebelum tanggal 28 Agustus ini teman-teman. Nah, tentunya teman-teman jangan sampai mepet-mepet di tanggal-tanggal 28 ya. Nah, dikarenakan apa teman-teman? Karena kan ketika teman-teman melakukan perubahan data ya, misalkan perubahan nomor ponsel ya, itu harus butuh waktu sinkronisasi dan juga edit nomor ponsel ya. Tentu saja ditakutkan nanti servernya trafficnya padat dan teman-teman datanya tidak bisa tersimpan ya, atau mungkin nanti bisa terjadi error. Nah, jadi lebih baik bagi teman-teman ya yang ada misalkan nomor HP-nya ganti, teman-teman setidaknya ini 1 minggu ya. Jadi kalau misalkan terakhir tanggal 28 ya, jadinya tanggal 20 itu semuanya sudah fix, sehingga nanti ketika tanggal 28 ya, sekolah itu akan mengunduh SPJTM ya, bahwa ini jumlah siswa yang akan mendapatkan bantuan kuota internet, dan ini jumlah siswa ya yang nomornya aktif dan nanti akan menerima bantuan kuota internet ya. Nah, ini untuk siswa ya. Jadi siswa bagi yang belum mendapatkan atau mungkin ada perubahan ya, jangan sampai melebihi tanggal 28. Nanti kalau sudah melebihi tanggal 28 ya, tentunya tidak bisa diajukan untuk mendapatkan bantuan kuota internet. Nah, ini berlaku untuk selama 3 bulan teman-teman ya. Jadi untuk September, Oktober, dan November ya, tetapi untuk pengajuannya adalah ini ya, ingat ya. Terus ini untuk sekolahan ya, sekolahan ini mengunggah SPJTM ya paling lambatnya tanggal 31, 30, dan 31. Ini karena jadi sekolah nanti setelah meng-cross check ya, memverifikasi semua data siswanya ya, dia akan mengunduh SPJTM, ditandatangani kepala sekolah, maka sekolah akan mengupload kembali SPJTM-nya ya. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi bagi kalian yang ada perubahan ya, segera laporkan nomor ponsel Anda di sekolah dan pastikan nomor ponsel Anda itu aktif dan juga valid ya, sehingga nanti ketika ketika bantuan kuota internet itu disalurkan ya, teman-teman nanti sudah bisa mendapatkannya. Oke teman-teman, cukup sekian saja ya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih yang sudah menonton video ini ya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.